Main iki Mas. Main. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 100 membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah kerja nyata pada semester 6 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember pada bulan Juni tahun 2023. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam cerita. Kecamatan Ledok Ombo merupakan wilayah yang secara nasional dikenal kaya akan sumber daya alam yang diantaranya adalah kopi dan tembakau. Hasil panen tersebut merupakan bagian peradaban yang tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat. Di sebuah wilayah bernama Desa Sumberbulus yang merupakan desa kaya akan sumber mata air tawar terbanyak di Kecamatan Ledok Ombo, dikenal menyimpan berjuta keindahan dan kekayaan alam yang bernilai guna dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar desa tersebut. Kami, kelompok 100, merupakan mitra sementara Desa Sumberbulus dalam usaha mengembangkan pertanian yang berkelanjutan. Dengan melihat beberapa petani tanaman kopi dan tembakau yang mulai sulit mendapatkan pupuk untuk tanamannya karena kelangkaan barang, kami, kelompok 100, sebagai mahasiswa telah berhasil mengembangkan inovasi yang inovatif dari beragam masalah beberapa petani tersebut. Dengan saran dari Bapak Toto Sudarmanto selaku dosen pembimbing lapangan, yaitu dengan cara mengelola air bekas cucian beras menjadi pupuk cair jenis PGPR dan Jakaba dengan rentang usia induk jamur hingga 1 bulan pertama. Induk jamur yang didapatkan kemudian dilakukan proses perkembangbiakan dalam ember preparation plant dengan efek mikroorganisme yang digunakan untuk mengembangkan zat trenik induk jamur tersebut adalah GM4, di mana air bekas cucian beras dikembangbiakan dalam ember untuk kemudian dialiri dengan larutan berbahan efek mikroorganisme tersebut, sehingga zat trenik yang terkumpul dan membentuk induk jamur dalam ember penampungan. Yang pada tahapan berikutnya, larutan kecil tersebut digunakan untuk meningkatkan reaksi kimia berbasis bakteri kecil yang menguntungkan di sebuah wadah besar yang dikenal dengan sebutan ember penampungan, hingga kemudian digunakan untuk menjadi pupuk cair yang biasa disebut PGPR dan Jakaba. Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa bahan dan beberapa tahap untuk membuat pupuk PGPR dan Jakaba. Alat dan bahan pembuatan pupuk cair PGPR antara lain adalah 1 liter biang PGPR, akar bambu, 6 gelas katul, 3 sendok makan gula pasir, 1 ruas jempol terasi, 1 ujung sendok makan kapur sirih, 10 liter air sumur, kompor, panci, dan wadah fermentasi. Kemudian bahan-bahan dimasukkan dalam sebuah wadah tertutup dan dibiarkan selama kurang lebih 21 hari, serta dihindarkan dari gerakan yang akan merusak pertumbuhan induk jamur. Ciri-ciri induk jamur PGPR yang sudah jadi yaitu berbau masam dengan ada buih atau busa di atasnya, yang apabila dikocok-kocok akan muncul gelembung udara dari dalam adonan tersebut. Sedangkan ciri-ciri induk jamur Jakaba yang sudah jadi yaitu pada bagian atas jamur berwarna coklat, secara keseluruhan mirip dengan koral karang dengan tekstur rendah. Berikutnya yaitu cara pengaplikasian pupuk cair tersebut yang bisa dengan menggunakan penyemprotan untuk tanaman atau bisa dengan menyiramkan langsung pada sekitar batang. Alasan kami memilih untuk mengembangkan pupuk cair jenis tersebut karena salah satu kelebihannya yaitu bahan-bahan yang digunakan tidak sulit dan gampang ditemukan dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, dan juga memiliki manfaat untuk mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil, memperpanjang umur tanaman, mengatasi fusarium yang merupakan patogen pada tanaman yang menyebabkan penyakit hawar. Dalam artian pupuk cair tersebut juga dapat digunakan untuk disinfektan. Dan waktu ideal penyemprotan atau penyiraman pupuk cair tersebut pada tanaman adalah pagi sekitar pukul 06.00 sampai dengan 07.00 saat embun pada daun tanaman sudah mulai agak kering, dan sore pukul 15.00 sampai dengan 16.00 saat suhu udara sudah mulai agak dingin. Dengan melakukan penyemprotan atau penyiraman secara merata ke permukaan bawah daun. Dilanjutkan dengan kegiatan utama yaitu sosialisasi tentang pelatihan dan pembuatan pupuk cair tersebut. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Selasa, pagi tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Balai Desa Sumberbulus dengan mengundang kurang lebih sekitar 30 orang petani. Para petani sangat berpartisipasi
dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hal itu dapat diketahui dari banyaknya jumlah petani yang datang ke Balai Desa Sumberbulus, di mana para petani tersebut juga andil dalam mempraktekkan dan pembuatan dan penggunaan pupuk cair tersebut. Dan berikut ini adalah kegiatan-kegiatan pendukung yang kita lakukan di Desa Sumberbulus, yakni mengajar di TPQ yang berada di Desa Sumberbulus, Ledoombo, Jember. Mengajar di TPQ merupakan salah satu kegiatan rutinan yang dilaksanakan setelah sholat maghrib. Jumlah santri yang diajarkan sekitar 30 orang lebih. Dan kegiatan selanjutnya, kami juga mengadakan pawai obor yang diikuti oleh gabungan 2 TPQ, yakni yang pertama ialah TPQ yang berada di bawah naungan Kiai Wasil, dan yang kedua adalah TPQ yang berada di bawah naungan Kiai At-Taufik. Dan kami juga aktif untuk mengikuti senam rutin yang diadakan oleh ibu-ibu PKK di Desa Sumberbulus. Saling bantu-membantu untuk memasang umbul-umbul yakni bendera merah putih untuk menyambut kemerdekaan juga kami lakukan. Dan di sini anak-anak juga saling membantu untuk mengukur batas-batas desa untuk dijadikan pemekaran Desa Sumberbulus ke depannya, yang diikuti oleh para perangkat desa dan juga warga desa sekitar Sumberbulus. Selain itu, kami juga mengadakan acara Hotmil Al-Quran yang diadakan di pagi hari pada tanggal 1 Muharram di Balai Desa yang diikuti oleh anggota-anggota kami. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 28 dan 30 Juli, kami mengadakan lomba mulai dari Squid Game, estafet air, memasukkan air ke botol yang bertempat di lapangan, dan domino yang bertempat di Balai Desa yang diikuti oleh para bapak-bapak. Akhirnya, ternyata sekarang sudah mendekati perampungan masa kuliah kerja nyata. Kami juga sudah mulai merasakan campuran perasaan senang dan sedih. Kami merasa senang karena melewati beragam kejadian dan kenangan berharga selama ber-KKN di Desa Sumberbulus. Walaupun kejadian dan kenangan tersebut pahit untuk diulang, namun cukup manis untuk dikenang. Sekarang, kami sadar bahwa kesulitan akan tetap ada dan berlipat ganda jika seseorang terus belajar dan tetap belajar untuk mengembangkan pandangannya. Karena hal itu merupakan bagian perjalanan seseorang menuju kesuksesan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah mempertemukan kami, mahasiswa lintas program studi dan fakultas, sehingga dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman selaras dengan metode kuliah kerja nyata yang saya tekuni kemarin. Saya merasa sangat bersyukur dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari kawan-kawan kelompok KKN 100 dan juga masyarakat Desa Sumberbulus. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak masyarakat dan segenap perangkat Desa Sumberbulus yang lebih tepatnya berada di Dusun 2, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember, karena mereka telah membagi sebagian besar ilmu pengetahuannya dan pengalaman hidupnya sehingga kami dapat mengabadikannya dalam video ini. Di akhir cerita, setelah melewati perampungan masa kuliah kerja nyata, kami berjalan keluar dari perbatasan Desa Sumberbulus dengan perasaan yang sama seperti waktu pertama kalinya sampai di sini. Kami sadar bahwa pengalaman kuliah kerja nyata tersebut pahit untuk diulang, namun manis untuk dikenang. Tidak jarang, hal itu juga dapat memberikan pelajaran hidup yang berharga untuk kehidupan kedepannya. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Totok Sudarmanto selaku dosen pembimbing lapangan dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah mengantar, membimbing, dan menjemput kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah kerja nyata yang ada pada semester 6 lintas program studi dan fakultas di Desa Sumberbulus pada bulan Juli tahun 2023 selaras dengan metode kuliah kerja nyata ABCD yang kami tekuni kemarin. Demikian, video ini saya buat berdasarkan pada sumber-sumber observasi berupa pengetahuan dan pengalaman dari anggota kelompok KKN 100 dan beberapa masyarakat Desa Sumberbulus yang ada. Saya tentunya masih menyadari jika video ini masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunannya, sehingga perlu bagi saya sendiri dan teman-teman kelompok dari panjenengan semua untuk memberikan saran yang membangun agar video ini mendekati lebih baik. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dan atas perhatian Anda semua saya sampaikan terima kasih banyak.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.